Halo Bapak, Halo, gimana kabarnya nih Pak? kabarnya alhamdulillah baik, sehat dan selalu semangat. Wah, Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita lanjut ngobrol, Bapak bisa sapa penonton terlebih dahulu, Pak? Halo teman-teman, apa kabar? Waduh, PE luar biasa, luar April biasa. Sojos. Alhamdulillah aja. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara podcast kali ini. Mungkin langsung aja ya Pak, soalnya saya kepo banget nih, gimana sih pengalaman Bapak setelah lulus dari PPNS, khususnya di teknik kelistrikan kapal. Kepo banget saya nih Pak. Mungkin yang pertama, Bapak masuk PPNS, khususnya di teknik kelistrikan kapal tuh tahun berapa, dan lulusnya tahun berapa ya Pak? Terus juga pada saat ini Bapak sedang bekerja di mana dan posisinya sebagai apa? Oke, menarik sekali pertanyaannya ya. Baik teman-teman, teman-teman PE tentunya semuanya yang berbahagia dan tentu membanggakan bagi saya. Saya tadi udah dikenalkan sama mbaknya. Saya namanya Setiwa Yuandoni, panggilannya Doni. Saya masuk PE angkatan 98 dan lulus tahun 2001. Jadi waktu itu adalah saya D3. Oh, D3. Lalu setelah lulus tahun 2001, saya langsung ini ya, pada saat lulus karena saya sangat aktif di ke dunia organisasi di kemahasiswaan. Waktu itu adalah PE kita masih PPNS masih bergabung dengan ITS. Saya sangat aktif di ITS sebagai menteri 2 tahun dan juga semua pelatihan sampai pelatih pemandu tingkat menengah saya juga sudah jalani. Dan mungkin juga ini nggak banyak yang sudah dapat seperti itu, kesempatan seperti itu. Begitu lulus saya 2001 langsung bekerja di PT Surveyor Indonesia, sebuah BUMN. Ya, dan di situ survei juga karena begitu saya lulus, saya daftar, saya fresh graduate, langsung jadi kepala surveyor. Jadi kepala surveyor saya punya anak buah, ada 10 orang di bawah saya dan semuanya adalah sudah senior juga, levelnya secara pendidikan lebih tinggi daripada saya, tapi saya dipercaya menjadi kepala surveyor. Ini sebenarnya satu hal yang menjadi tanda tanya, tapi akhirnya saya juga tanya ke atasan saya kenapa saya dipilih jadi kepala, padahal saya adalah lebih junior dan cara jenjang pendidikan lebih rendah. Tapi beliau jawabnya adalah kamu kerja saja, pasti nanti kamu akan tahu jawabannya. Saya kira itu ya yang awal saya berkarir setelah lulus. Wah, menarik sekali ya Pak. Dan tentunya sudah lama sekali berarti ya Bapak sudah lulus dari PPNS. Betul. Wah, dari cerita yang Bapak ceritakan barusan, wah berarti Bapak langsung mendapatkan pekerjaan ya Pak. Kira-kira ada tips nggak sih Pak, bagaimana sih kita bisa langsung mendapatkan pekerjaan setelah menjadi fresh graduate? Ya, jadi 2001 itu memang begitu wisuda saya langsung daftar. Kebetulan waktu itu ya banyak ya lowongan, cuman saya kan harus pilih-pilih lowongan mana yang itu menurut saya ada kecocokan di hati saya. Jadi saya pilih waktu Surveyor Indonesia karena saya lihat bahwa ini adalah perusahaan BUMN dan performanya adalah menurut saya bagus. Jadi saya melamar di sana, tentunya kita melamar ke sana, kita harus tahu kemampuan kita dong, kita harus siapkan diri. Makanya saya bilang ke rekan-rekan semuanya, pada saat kita masuk kuliah ini, disinilah kesempatan kita untuk menyiapkan diri, supaya pada saat nanti selesai kuliah, kita itu sudah ada modal gitu, sudah ada modal kemampuan untuk kita bisa bersaing dan bisa membuktikan kita punya kemampuan. Jadi emang saya menyiapkan diri sebelum lulus. Pada saat lulus ada kesempatan, saya ikut kesempatan tersebut, peluang tersebut, dan tes berhasil. Dan ya alhamdulillah apa yang saya terima itu lebih tinggi daripada ekspektasi saya, hanya sekedar diterima. Tapi saya langsung dipercaya menjadi kepala. Jadi kepala surveyor dengan punya beberapa anak buah dan dengan level yang masih junior dan masih fresh graduate. Jadi ini ada hal yang memang harus disiapkan oleh rekan-rekan sebelum lulus kuliah gitu. Jadi ada waktu kita mengasah diri dan mempersiapkan diri. Wah, berarti sangat persiapan sekali ya Pak. Dan Bapak juga sudah menyiapkan skill sebelum lulus ya Pak. Jadi Bapak juga harus mahasiswa juga harus tahu apa sih skill dia yang harus dia peroleh sehingga nantinya pada saat dunia kerja dia bisa langsung masuk ya Pak. Betul, betul. Jadi kalau saya sampaikan ke rekan-rekan mahasiswa bahwa kalau kita mau bersaing di dunia pekerjaan itu, pada saat setelah lulus itu ada 2 hal yang harus kita punya. Pertama tentunya kemampuan adalah hard skill, kemampuan teknis, akademis, akademis. Ini harus kita punya. Ya, karena kita kan kuliah mencari ilmu, mencari kompetensi juga secara keilmuannya.
Tapi yang kedua juga harus kita persiapkan itu adalah orang sering bilang itu namanya kecerdasan emosional. Ya, EQ, emotional quotient. Ini harus kita siapkan juga. Kenapa? Karena jenjang akademis, kemampuan akademis itu hanya untuk membuka pintu. Ya, kita keterima itu semuanya menggunakan tes akademis, ya kan? Tapi begitu masuk ke jenjang interview, apalagi kita keterima kerja di dalam pekerjaan, itu lebih yang menentukan kita cepat atau tidak nanti berkarir, kita survive atau kita tidak bisa lanjut, ya, atau kita keluar dari dunia pekerjaan kita, itu adalah lebih disebabkan karena kecerdasan emosional. Itu harus dipunyai. Kalau soal ngomong masalah pekerjaan ya Pak, kira-kira tantangan atau apa sih Pak masalah yang Bapak hadapi pada saat awal-awal bekerja? Awal bekerja tentunya sebagai seorang fresh graduate pada saat itu ya, kalau mengenang 2001 ya pastinya ini ada dunia yang baru. Dunia yang mungkin orang itu belum pernah membayangkan, ya, belum pernah mengalami. Tapi ini adalah satu hal yang sangat, ya, keniscayaan bagi kita semuanya akan masuk fase itu kan. Fase kita masuk dunia kerja. Jadi begitu kita masuk satu lingkungan yang baru, satu kondisi yang baru, tentunya kita yang pertama adaptasi. Kita mengenal lingkungannya, kita mengenal orang-orangnya, dengan siapa kita nanti akan berinteraksi, itu kita kenal semuanya. Lalu setelah itu bahwa kita menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana. Karena kan kita pengen di situ bertahan, kita survive di situ, maka kita harus mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa beradaptasi dengan budaya di sana, membaur dengan lingkungan dan juga setiap personal yang ada di sana. Dan tentunya kan di situ tujuannya adalah kita bekerja. Kita ada satu goal tanggung jawab yang harus kita yang kita tuntaskan kan itu, yang harus kita tunaikan. Jadi kolaborasi di situ adalah untuk mencapai dari goal yang diamanahkan perusahaan pada kita. Baik Pak. Nah, selama berkuliah di PPNS pastinya banyak sekali ilmu yang Bapak dapatkan. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, ilmu apa sih Pak yang paling berefek atau bermanfaat pada saat dunia kerja? Ilmu di PPNS ya, kalau kita bicara secara spesifik ilmu apa, tentunya saya memilih PE waktu itu kan karena tertarik ya di dunia listrik dan elektronika ya, karena dulu saya juga sebelum masuk ke PPNS saya juga dari SMK ya, jadi saya SMK jurusan listrik juga. Tadinya memang ada ketertarikan, saya sangat tertarik dengan dunia electrical engineering, jadi saya masuk ke sana. Saya juga berusaha, saya benar-benar menguasai kompetensi di sana. Jadi meskipun saya sangat aktif di organisasi pada saat itu, tapi saya sadar bahwa saya masuk sini adalah saya harus punya kompetensi seperti tujuan saya kuliah. Jadi dunia kelistrikan, lalu mata kuliah elektronika, ini jadi satu favorit saya. Ya, makanya saya juga benar-benar kalau ada mata kuliah seperti elektronika, lalu elektronika daya juga, lalu pemrograman PLC, saya berusaha selalu hadir. Hadir di sini artinya nggak hanya hadir fisik, tapi fokus saya, otak saya semuanya ada di sana gitu, untuk bagaimana saya bisa memahami mata kuliah tersebut sehingga bisa benar-benar menjadi satu kompetensi saya. Mungkin baik Pak. Kan Bapak juga aktif di kelas dan aktif di kegiatan non organisasi ya Pak. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih Pak kegiatan non akademik ini untuk mahasiswa seperti saya ini, khususnya yang nantinya kita akan terjun di dunia pekerjaan Pak? Sangat penting. Tadi saya sampaikan bahwa kita akademis itu ada membuka pintu, ya, membuka dunia yang baru. Kita masuk ke jenjang yang setelah kuliah, ya. Jadi life after school. Jadi hidup setelah kuliah itu adalah kita buka dengan kemampuan akademis kita. Tapi setelahnya itu yang lebih penting lagi adalah kecerdasan emosional. Jadi kalau kita di mana sih kita mendapatkan pelajaran atau mungkin cara pengalaman yang itu mengasah kecerdasan emosional kita, itu adalah di organisasi. Maka dari itu benar-benar saya selalu mendorong rekan, kenapa? Saya tidak hanya sekedar teori, saya mengalami sendiri. Begitu aktifnya saya dulu. Waktu itu menurut saya, kalau teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain itu setelah jam 4 itu adalah waktunya untuk main ya. Saya melanjutkan kegiatan organisasi saya sampai jam 9 malam. Karena rata-rata kegiatan organisasi itu dimulai setelah jam mata kuliah, jam selesai kuliah kan. Jadi sampai jam 9 malam saya ada di kampus. Kalau nggak sempat pulang, saya tidur di
sekretariat, saya tidur di kosan teman gitu, supaya saya bisa mengasah kemampuan saya di organisasi, supaya saya bisa mengasah skill saya, terutama yang soft skill saya tadi, yaitu di kecerdasan emosional. Jadi sangat luar biasa penting untuk bisa kita sukses di dunia kerja dan sukses dalam berinteraksi dengan siapapun. Wah, cerita Bapak Doni ini sangat inspirasi ya Pak. Kita harus balance antara kuliah dan organisasi, sehingga kita juga bisa mendapatkan soft skill dan hard skill ya Pak. Ya, benar bukan Pak? Betul, betul sekali. Menurut Bapak kira-kira networking juga penting nggak sih Pak untuk kita? Ya, sekarang ini zamannya networking ya. Kalau kita punya network itu, artinya apa sih network itu? Network itu adalah hubungan interpersonal ya dengan orang lain. Tapi tidak hanya sekedar kita hanya mengenal dia secara di luarnya saja, tidak. Tapi kita punya ikatan dengan mereka, bahwa pada saat nanti ketika kita atau dia butuh, kita ada untuk dia dan dia ada untuk kita. Jadi inti networking adalah sebenarnya ada kedekatan, ada hubungan emosional yang itu lebih dari sekedar hubungan sosial. Dan itu sangat penting sekali di zaman sekarang ini gitu ya. Dimana ketika kita punya banyak networking, maka akan banyak orang yang siap untuk membantu kita. Dan kita pun akan siap membantu mereka. Jadi ini adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, ya, yang saling berikan manfaat antara setiap orang yang berada dalam jaringan networking itu. Wah, benar sekali Pak. Networking emang penting sekali ya Pak untuk kita mau menuju dunia kerja ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, sebagai alumni teknik kelistrikan kapal, kira-kira seberapa banyak sih Pak pilihan karir untuk kita menuju dunia kerja? Misal contohnya sekarang Bapak bekerja sebagai apa, dan kira-kira pilihan karirnya apa aja sih Pak? Ya, jadi kalau kita mahasiswa teknik kelistrikan kapal, mungkin juga sama dengan mahasiswa jurusan yang lain. Begitu kita lulus kuliah, kita akan menentukan pilihan dua. Kita mau menjadi seorang pengusaha atau kita menjadi seorang profesional. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, maka ilmunya yang dipelajari dan nanti kehidupan yang dijalani juga akan berbeda. Tapi ketika kita memilih untuk jadi seorang profesional, maka tadi yang harus dipersiapkan di awal adalah kompetensi, hard skill, dan juga adalah soft skill, yaitu kecerdasan emosi. Ya, jadi itu harus kita kuasai gitu ya. Lalu setelah nanti kita sudah masuk ke dunia kerja, pilihannya ada lagi nih, kita mau milih apa? Kalau kita mau jadi profesional, itu juga banyak. Kita mau sesuai dengan disiplin ilmu kita, atau kita menyimpang, dan tanda kutip menyimpang. Seperti saya contohnya, saya adalah alumni teknik kelistrikan kapal, tapi saya tidak pernah sekalipun kerja di kapal. Bahkan naik kapal pun adalah pertama kalinya kemarin waktu saya kuliah lagi RPL. Karena sebelumnya saya tidak ada magang ataupun mata kuliah yang itu naik ke kapal, tidak ada. Jadi baru kemarin waktu saya melanjutkan di 4 RPL itu saya naik ke atas kapal, karena ada satu mata kuliah yang harus naik ke kapal gitu ya. Jadi saya nggak pernah nyentuh perkapalan. Nah, artinya apa? Peluang mahasiswa teknik kelistrikan kapal ini tidak hanya di kapal, tapi juga bisa di manufaktur seperti saya. Saya dari awal saya kuliah itu setelah survei Indonesia, saya bekerja di Toyota Astra Motor, sebuah perusahaan yang memproduksi mobil kan. Dan di situ juga saya bukan engineer, bukan. Saya adalah seorang desainer dan project management, jauh sekali nyimpang. Tapi intinya bagaimana kecerdasan emosi saya itu bisa membawa kita untuk beradaptasi dan segera merespon bahwa ini adalah diperlukan kecerdasan yang lain untuk bisa saya survive gitu ya. Jadi saya manufaktur, dan semuanya setelah itu dilanjutkan ya semuanya manufaktur. Dan terakhir adalah di PT Arwana Citra Mulia Tbk ini. Dan itu saya lebih menggunakan ilmu manajerial saya, dan sebagai di posisi saya di sini sekarang adalah 3 tingkat di bawah director ya. Jadi di atas saya ini vice president, di atas saya lagi langsung board of director. Jadi kalau boleh dibilang memang sudah top middle, ke arah middle ke top manajemen gitu. Jadi ini semuanya adalah karena kecerdasan emosional. Dan itu terbuka sekali peluang dari rekan sekalian, tidak hanya fokus pada industri perkapalan, tapi industri manufaktur, dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Tinggal Anda menentukan pilihan mana yang menurut Anda bonafit, dan di situ Anda siapkan diri semasa kuliah biar nanti pada saat setelah lulus Anda sudah punya modal dan punya bekal. Wah, berarti banyak sekali ya Pak pilihan karir yang dapat kita pilih. Bukan hanya menjadi seorang entrepreneur ataupun manufaktur, kita juga bisa banyak memilih pilihan karir ya Pak. Benar Pak?
Betul. Baik, wah seru banget ya teman-teman ngobrol bersama Pak Doni hari ini. Banyak sekali ilmu atau pengalaman yang bisa kita peroleh. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih Pak. Kira-kira Pak Doni siap nggak nih kita ulik rahasia suksesnya? Pasti dong, siap ya kan. Baik, kita masuk yang pertama ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan ini saya ambil dari komentar teman-teman di Instagram Himaliskal. Yang pertama dari @ramania.dian. Pak Doni, bagaimana bisa sih sampai di titik ini dan apa saran buat kami mahasiswa akhir yang sebentar lagi terjun ke dunia kerja? Wah, apa tuh Pak? Ya, mungkin di angkatan saya 98 ya, dengan sama-sama lulus 2001. Secara jenjang karir memang saya boleh dibilang adalah yang termasuk yang cepat ya. Jadi tercepat berkarir. Dan sekarang ini pun sebenarnya saya udah pada posisi sudah ada tawaran-tawaran yang lain untuk sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu level direksi. Tapi ya semuanya adalah pilihan, semuanya punya strategi. Kalau dari saya pribadi adalah bagaimana strategi saya bisa survive. Yang pertama tadi saya punya kecerdasan emosional. Saya sampaikan berulang kali bahwa pengalaman akademis, kompetensi itu adalah buka pintu di awal. Begitu udah masuk di dalam, itu sudah bukan kemampuan teknikal lagi. Ya, digunakan iya, tapi itu mungkin hanya di tahun-tahun awal. Begitu udah Anda pegang anak buah, maka yang menentukan karir Anda itu adalah kecerdasan emosionalnya. Bagaimana Anda itu berinteraksi dengan orang, dengan atasan, bagaimana presentasi, menjual diri, lain itu adalah kemampuan-kemampuan yang itu didapatkan dari organisasi, yaitu kecerdasan emosional. Nah, saya menggunakan itu nih. Jadi dimanapun di Toyota saya bisa mempresentasikan diri saya dan bisa naik posisi. Lalu habis itu saya pindah kerja ke Jawa Timur di suppliernya Toyota, saya langsung jadi seorang supervisor ya, supervisor. 1 tahun di situ saya dapat tawaran lagi dari perusahaan yang lain. Di perusahaan kaca saya menjadi production depth head ya, manajer produksi. Lalu dapat tawaran lagi menjadi operational manager dari perusahaan yang lain. Jadi strategi saya ini adalah pindah. Ketika saya udah punya kemampuan, saya coba untuk mencari peluang di tempat yang lain. Dan terakhir setelah itu pindah kembali, ya mungkin ini adalah perusahaan ke-9 saya berpindah. Dan di sini cukup lama, sudah hampir 12 tahun. Dan posisi saya alhamdulillah sementara ini masih cocok di sini karena memang kita lihat bahwa perusahaan ini sangat environment friendly ya, jadi sangat hijau, sangat ramah lingkungan, suasana kerjanya juga nyaman ya, dan pastinya juga benefit yang saya dapatkan juga bagus. Jadi sampai sekarang ini belum ada keinginan untuk pindah lagi, jadi masih kerasan di sini dan berharap saya bisa mengembangkan karir. Saya punya peta hidup. Umur 45 tahun saya harus sudah menjadi seorang direktur ya. Jadi 1 tahun lagi nih, saya sekarang 44. Habis ini saya 45, saya harus sudah masuk ke jenjang direktur. Wah, semoga impian Bapak tercapai ya Pak sebagai seorang direktur. Nah, yang bisa saya tangkap tuh pentingnya kita tidak hanya stuck di zona nyaman ya Pak. Kita harus terus mengasah skill kita biar kita tuh tidak hanya ada di satu tempat, tapi kita bisa melangkah ke tempat yang lain. Betul sekali Pak. Betul. Nah, aku kepo banget nih Pak. Kira-kira apa sih tips bisa memilih perusahaan Pak? Menurut Pak Doni gimana sih bagaimana sih cara kita memilih perusahaan? Ya, memilih perusahaan itu sebenarnya kita sekarang ini sudah di dunia teknologi informasi ya, di era teknologi informasi. Jadi lebih gampang kita mencari profil dari perusahaan. Jadi kalau kita mau menentukan satu perusahaan, itu kita harus tahu dulu nih perusahaan apa, jelas perusahaannya, namanya. Ya kenapa? Ya jangan tertipu oleh nama juga, karena satu nama bisa jadi banyak juga gitu perusahaannya. Jadi kita harus benar-benar mengetahui perusahaan itu seperti apa dengan cari profilnya di internet banyak ya. Lalu habis itu mungkin juga kita cari orang yang bisa mereferensikan kita kondisi di dalam perusahaan itu seperti apa. Kita bisa kontak orang yang bekerja di perusahaan itu melewati LinkedIn. Jadi kumpulkan informasi selengkap-lengkapnya, seakurat mungkin tentang perusahaan itu. Supaya kita nanti begitu masuk nggak salah pilih kan gitu. Ya, jadi setelah kita tahu perusahaannya, kita menentukan pilihan, mantap ya udah kita harus fight untuk bisa masuk ke perusahaan itu gitu kan. Nah, begitu sudah masuk tentunya tergantung kita untuk bisa untuk bisa kita benar-benar menjual diri kita sehingga perusahaan percaya pada kita leading atau kita lebih di depan dibandingkan yang lain dan kita bisa
aktualisasi diri gitu ya, untuk bisa jadi seorang yang punya posisi di perusahaan tersebut. Wah, keren banget, Pak. Nah, mungkin lanjut ke next question ya, Pak. Nah, ini dari @Hiski Suwardin Putra. Pak, kalau lagi suntuk atau mentok dalam kuliah, bagaimana sih, Pak, cara Bapak ngatasinnya? Ada tips biar semangat lagi? Iya, kalau saya suntuk, saya dulu itu hobinya sampai sekarang sih. Hobi saya itu nongkrong ya. Waduh. Nongkrong. Hobinya nongkrong. Tapi nongkrongnya bukan tempatnya nggak jelas. Saya dulu kalau lagi suntuk, saya nongkrongnya di tempat, di komunitas di mana di situ saya merasa pintar. Wah. Jadi kalau saya dulu kuliah di PPNS, kalau saya lagi suntuk, saya nongkrongnya sering kali ya, itu pengalaman pribadi ya. Saya nongkrongnya dulu itu di kantin. Di kantin ITS. Aduh, di kantin ITS. Iya, saya dulu nongkrong di sana. Kalau sekarang atau setelah, kadang-kadang juga nongkrong di, dulu PPNS belum punya kantin, nongkrongnya di kantinnya Pens sebelah ya. Jadi saya nongkrongnya di situ. Di situ ketika ketemu banyak orang, itu sudah bisa membuat pikiran saya yang suntuk itu sudah terhibur. Karena apa? Pada dasarnya saya ini adalah orang yang suka sekali bersosialisasi. Jadi setiap orang itu adalah teman bagi saya. Jadi setiap orang juga adalah guru. Jadi saya punya quote ya. Jadi setiap orang adalah guru. Setiap waktu adalah belajar, dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi dimanapun bagi saya adalah sekolah. Siapapun itu bagi saya adalah guru, adalah teman, dan setiap waktu saya harus belajar. Berarti Bapak ketika suntuk tuh hobinya nongkrong ya, Pak? Nongkrong. Tapi nongkrongnya ini yang bermanfaat tentunya ya, Pak? Betul. Gitu. Mungkin langsung lanjut ya, Pak. Yang terakhir nih, Pak. Dari @Anras. Maaf Pak. Ulang ya? Ini yang terakhir nih, Pak. Dari @Anras. Buat kami generasi Z yang sering kena sindrom mager, prinsip apa sih, Pak, yang harus kita pegang biar tetap produktif dan sukses? Iya, jadi ini adalah satu fenomena, satu kondisi ya untuk Gen Z gitu ya. Jadi mager. Kenapa? Memang hidupnya di dunia yang serba mudah dan itu semuanya bisa diakses dengan jari kan gitu. Dunia teknologi informasi eranya. Jadi ya kita mesti tahu lah, kita mesti disiplin. Kuncinya adalah kita disiplin. Saya sering sampaikan bahwa salah satu bagaimana kita itu bisa tidak sampai tersasar, ya, tidak sampai nyasar, tidak sampai lupa jalan, itu adalah membuat peta hidup. Peta hidup itu dari tahun ke tahun kita mesti mencapai apa, ya, dalam kuliah, dalam karir, dalam rumah tangga gitu, kita tiap tahun harus mencapai apa, kita bikin peta hidup. Nah, ini kita harus disiplin lakukan, ya, juga terkait dengan menuju peta hidup itu. Tiap hari, harian ini kita juga harus, saya harus hari ini nih bikin rencana apa. Oh, pagi saya olahraga, oh jam sekian saya harus waktunya untuk ketemu orang, harus belajar. Ini harus kita buat untuk menghindari supaya saya ini mendisiplinkan diri supaya tidak mager. Kalau kita sudah bikin kayak gitu dan kita disiplin ikuti, kita akan jadi sesuatu. Kita akan jadi mencapai satu tujuan. Kita akan menjadi seorang yang dalam tanda kutip orang sering bilang sukses gitu ya. Tapi kalau kita hanya menuruti keinginan nyantai, mager ya, karena semuanya bisa diakses dengan jari, tapi tidak semuanya. Karena apapun itu terjadi itu bukan karena hanya sekedar perkataan dan pikiran, tapi semuanya harus dilakukan ya. Kalau nggak dilakukan, nothing, tidak ada. Jadi tidak akan terjadi sesuatu. Jadi bikin rencana, lakukan dengan disiplin, maka kita akan bisa ya menghindari atau mager tadi gitu ya. Berarti untuk menghindari mager kita harus mengisi hidup kita tuh dengan hal-hal yang menarik, bukan Pak? Nah, saya kepo nih Pak, menurut Bapak peta hidup itu yang harus seperti apa sih Pak? Apakah kita harus yang setinggi mungkin atau sesuai dengan skill atau kemampuan kita saja? Ya, jadi peta hidup itu tetap harus kita buat ya setinggi mungkin. Tapi dalam implementasinya itu kan tidak serta-merta kita contoh seperti ini. Oh, saya ingin jadi direktur ya, sekarang ini umur 20, di usia berapa 25, itu impossible. Kecuali Anda memang anaknya seorang direktur, owner kan gitu ya, seorang owner perusahaan bisa. Tapi artinya apa? Kita mesti bikin peta hidup yang tinggi tapi realistis dengan waktu. Kita punya jadwalnya ini lebih yang realistis. Jadi bermimpilah yang tinggi tapi tuangkan di dalam peta hidup yang realistis.
kita sekarang mulai setelah kita masuk setelah life after school ya, kita selesai kuliah umur berapa. Lalu kita punya kemampuan pada level, anggap aja pada level, saya baru masuki level manajerial itu mungkin baru umur di 30. Ya udah 30 state-nya apa? Manager. Setelah itu saya mengasah lagi kemampuan lagi. Umur 35 saya realistisnya jadi apa? GM. Jadi bisa, kita harus menggantungkan setinggi mungkin untuk cita-cita kita, apa yang kita mau jadi apa tinggi mungkin. Tapi dalam tataran praktis kita membuat satu rencana hidup, peta hidup, kita harus realistis kapan itu yang bisa dicapai. Jadi konsepnya sama seperti kita lakukan problem solving, yaitu dengan teori atau dengan teori SMART ya. Spesifik, jelas, measurable, terukur. Jadi terukur, nggak boleh hanya asal gitu ya. Jadi achievable, bisa dicapai, nggak omong kosong gitu kan, nggak omong doang. Lalu apa lagi? Reasonable, ya masuk akal. Yang terakhir adalah time based. Jadi berdasarkan waktu yang terukur, yang jelas. Jadi itu adalah bagaimana strategi kita untuk menentukan peta hidup. Meskipun setinggi apapun mimpi kita harus tetap realistis ya Pak. Betul. Wah, keren banget nih tips dan saran dari Pak Doni. Pasti bermanfaat sekali bagi kita semua Pak. Tapi daripada di rumah dengar cerita nih Pak, boleh nggak sih kalau kita lihat langsung tempat kerja Bapak, mumpung kita lagi di PT Arwana Citra Mulia DTK. Boleh nggak Pak kalau kita intip-intip sedikit nih tempat kerja Bapak? Setuju nggak Pak? Boleh. Oke, langsung ya Pak. Wah, pemandangan sini enak banget nggak sih Pak buat healing pas lagi capek gitu Pak? Iya, kita memang menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, yang sangat-sangat ramah lingkungan, dan memang enak untuk rekreasi juga. Jadi kalau pada saat kita sudah capek bekerja, kita bisa menikmati lingkungan ini dan capeknya bisa hilang. Hilang ya Pak. Betul. Oh, kira-kira di sini memproduksi keramik kotak atau keramik lainnya juga Pak? Ya, kita keramik semuanya adalah ukurannya, bentuknya adalah kotak, cuman memang ukurannya berbeda-beda, tergantung dari jenis produk dan juga segmentasinya. Berarti semuanya jenis keramik itu kotak ya Pak? Iya, beda ukurannya aja. Beda ukuran saja. Jadi ukuran 60-60 atau ukuran 25-40, 25-50, 30-60 itu tergantung dari ukuran saja. Berarti sangat banyak sekali ya Pak ukuran keramiknya. Iya, jadi banyak. konsumen bisa memilih bisa ya Pak? memilih sesuai dengan kebutuhannya. Siap. Ngomong-ngomong nih Pak, PT Arwana Citra Mulia DTK produksinya apa aja sih Pak? Ya, kami ini adalah produsen keramik dan juga granit. Jadi produk-produk kami yang pertama ini adalah keramik ya. Keramik ini keramik dinding ukuran 30-60. Jadi kalau keunggulan kami PT Arwana Citra Mulia DTK itu desain-desainnya sangat-sangat up to date sesuai dengan selera terutama generasi milenial. Jadi soft lagi nih. Lalu kita juga produksi di sebelah sana itu ada granit, juga warna-warnanya sangat menarik dan sangat variatif. Jadi kita apa yang dimau oleh konsumen di Indonesia ini, Arwana selalu bisa penuhi, selalu bisa puaskan keinginan pelanggan. Waduh, siap Pak. Perbedaan antara yang di belakang sama di depan apa ya Pak? Perbedaan atau desainnya aja atau sama bahannya? Bahannya berbeda. Kalau ini adalah keramik, jadi kalau keramik itu, kalau dilihat belakangnya itu warnanya merah. Oh iya. Ya, jadi warnanya merah. Tapi kalau yang di sebelah sana nanti kita lihat, itu belakangnya warna putih. Apa yang berbeda dari antara granit dan keramik? Kalau keramik ini dia masih menyerap air dan dia kekuatan patahnya tidak setinggi granit. Kalau granit itu dia kuat sekali dan tidak menyerap air. Makanya kalau untuk lantai itu kami menyarankan untuk pasangnya granit. Sedang untuk dinding ini untuk pakai keramik dinding. Kalau yang sana itu berat sekali, itu satu piecesnya bisa 8 kilo. Jadi memang benar-benar untuk yang konsumen yang mempunyai cita rasa tinggi terhadap seni, punya cita rasa terhadap bagaimana rumah itu harus estetik dan sehumi mungkin bagi pemiliknya. Iya, soalnya saya merasa banget kayak sumpah ini estetik banget gitu loh Pak. Jadi kayak pemilik rumahnya tuh jadi ngerasa enak sekali gitu ya Pak, kayak jadi itu pengen pulang terus ke rumah. Betul. Model desainnya juga sangat
update sekali ya Pak. Betul, desainnya update sesuai dengan selera Sesuai pasar, selera. selera konsumen, apalagi granitnya boleh dilihat tuh granitnya. Ya, granit kami sangat-sangat menarik. Berarti jika ada konsumen dibawa ke sini ya Pak, dijelaskan Salah bahwa satunya. perbedaan antara keramik dan Ya, kita bawa ke sini, kita tunjukin desain-desain kami, produk-produknya Arowana yang selalu bisa memenuhi keinginan pasar. Dan kita juga tunjukkan gedung ini adalah kita bangun dari terutama material-material bekas. Itu bekas palet, yang di sana bekas bungkusnya mesin. Yang dibuat duduk itu adalah ganjelnya mesin. Ya, jadi kita banyakkan gunakan material-material bekas untuk membangun gedung. Gitu. mungkin itu nggak sih Pak yang menciptakan ruangan ini sangat estetik sekali, benar tidak Pak? Betul. Dan kita lah konsep sekarang ini kan kita berperang melawan perubahan iklim kan. Ya, kita mencoba untuk menurunkan potensi perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan konsep circular economy. Jadi kita menggunakan kembali semua limbah supaya tidak banyak sumber daya yang kita gunakan untuk proses produksi. Jadi setiap limbah kita harus bisa gunakan kembali untuk menciptakan produk atau kita manfaatkan ulang untuk keperluan pabrik ya, kemampuan operasional gitu. Jadi kita gunakan. Dan Arowana ini sudah mendapatkan industri hijau dari Kementerian Perindustrian dan tiap tahun itu selalu, terutama saya selalu jadi narasumber untuk bisa sharing ke semua perusahaan-perusahaan di Indonesia. Wah, keren banget ya Pak. Mungkin saya juga menotis bahwa bukan hanya desain yang bagus, tapi pemilihan warnanya juga sangat menarik sekali Betul. Pak. Warnanya sangat beragam. Setiap customer yang punya selera berbeda bisa memilih seperti seleranya. Yang dimau, jadi warna soft, warna medium, warna dark kita punya. Yang di sana granit, warna hitam pun kita punya. Ya, impor tidak ada yang bisa sehitam itu, kita bisa bikin yang sehitam itu. Sangat keren sekali ya Pak PT Arowana ini. Ya. Kira-kira ada tempat lain nggak sih Pak yang pengen Bapak tunjukin kepada kita? Oke, kita bisa jalan ke sebentar aja ke produksi, habis itu kita ke kafe ya. Jadi di sini meskipun pabrik juga saya harus buat karyawan tuh nyaman. Jadi kita ada kafe yang itu bisa digunakan oleh karyawan, selain makan juga bisa untuk nongkrong sambil ya. main musik. Wah, ya. Berarti sangat memanusiakan sekali ya Pak. Memanusiakan manusia, manusia dimanusiakan gitu ya. Itu prinsipnya. Ikhlas. Pertanyaan nih, di kamera.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Gimana nih teman-teman? Seru nggak videonya? Kira-kira pada kepo nggak ya? Tema apa yang akan kita bawakan di episode selanjutnya? Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman, biar semua video kita muncul di beranda kalian. Oke, see you next time dan bye-bye!